sedekah. Tuh. Waduh, pas banget nih mau doa penutup majelis direkam. Jadi kata Rasulullah, apa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah gitu. Gampang banget gitu ya, sedekah itu bisa kita lakukan setiap saat. 24 jam itu kita bisa jadikan semua sebagai sedekah. Bangun tidur, menyiapkan sarapan untuk keluarga adalah sedekah. Ketika kita membelai anak-anak kita adalah sedekah. Ketika kita mengantar suami kita ke pintu dan melambaikan tangan untuk pasangan kita, sedekah. Ketika kita menyapa ibunda kita, ibu sudah sarapan, ibu mau sarapan apa, kemudian kita belikan sarapan untuk orang tua kita, itu pun sedekah. Masya Allah. Mudah sekali Allah memberikan pintu-pintu sedekah untuk kita. Maka jangan pernah sia-siakan sedekah yang sudah diberikan oleh Allah, peluang-peluangnya. Walaupun bodi kita di rumah, tetapi gerakan kita seakan-akan kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas di luar. Kita membantu saudara kita, kita tinggalkan mainkan jari kita. Kita transfer sedikit anggaran kita, dana kita untuk pengelola. Tolong ya, misalnya Jumat Berkah saya bantu sekian. Dia yang memutar sedekah kita, maka dia pun mendapatkan pahala sedekah. Masya Allah. Jadi di masa pandemi ini, even kita di rumah, tetapi pintu-pintu sedekah bisa sangat bisa gitu ya. Kita tetap lakukan walaupun kita di rumah saja, tetapi sedekahnya tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pintu. Maka ketika kita membantu gitu ya, ketika kita membantu orang lain, sedekah gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebentar, salat duha mendamaikan, membantu rajul ya, betul. Yang keempat, wal kalimatu thayyibah sedekah. Jadi yang bisa kita lakukan yang paling gampang itu adalah kalimat thayyibah. Di hadis ke-25 sudah disebut ya kalimat thayyibah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sering-seringlah bertasbih, sering-seringlah bertahmid, sering-seringlah bertakbir, dan sering-seringlah bertahlil. Mengapa? Karena kalimat thayyibah ini adalah sedekah. Para ulama memasukkan kalimat syukur ya, alhamdulillah itu adalah sedekah. Nah, terkait dengan syukur ini, ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Kapan seseorang harus bersyukur yang wajib? Saat dia diperintahkan oleh Allah menjalankan kewajiban, maka itu cara kita bersyukur dengan yang wajib. Kita sholat 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, kita menunaikan zakat, itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini hukumnya wajib. Sama halnya misalnya teman-teman ibu-ibu mendapatkan take home pay salary setiap bulan gitu ya. Kita kerja gitu. Kita kerja dapat take home pay, maka kita akan mengatakan terima kasih Pak, terima kasih Bu gitu. Mengapa? Karena dia sudah mengantar benefit kepada kita gitu. Itu manusia dengan manusia saja harus bersyukur, harus berterima kasih. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggenggam semuanya. Jadi rezeki kita, kesehatan kita, badan kita sempurna sekali Allah ciptakan gitu ya, Masya Allah. Rasanya wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan itu tidak terhitung jumlahnya. Dari bangun tidur kita bisa menggerakkan sendi-sendi kita ke toilet, kemudian kita bisa menghirup udara segar, bisa melihat sinar mentari gitu. Itu semuanya itu tidak akan pernah kita bisa hitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar dan wajib rasanya kalau Allah meminta kita untuk lapar setiap hari 5 kali lapar. Subuh laparlah kepada Allah dengan salat subuh. Di siang hari laporlah bahwa kita alhamdulillah diberikan kesehatan, lapor lagi kepada Allah dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nanti sore lapor lagi kepada Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita kenikmatan, lapor lagi sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat asar 4 rakaat. Nanti sampai di rumah kita sudah pulang, sholat maghrib 3 rakaat pun bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebelum tidur kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memejamkan mata dengan harapan apa?
esok hari dikembalikan lagi ruh kita. Maka syukur dalam menjalankan perintah Allah gitu ya, yang wajib, maka itu syukur wajib gitu. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib. Bagaimana dengan syukur yang sunnah? Syukur yang sunnah adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijalankan atau dilakukan yang hukumnya sunnah. Seperti tadi disebutkan oleh Rasulullah, sholat duha 2 rakaat, qobliyah ba'diyah, kemudian nanti kita sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, puasa sunnah ya, hari ini hari Senin kita bisa puasa sunnah, plus puasa ayamul bid misalnya. Jadi saat kita menjalankan ibadah sunnah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya sunnah. Semakin banyak ibadah sunnah yang kita lakukan, maka semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk syukur sunnah. Terus bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukurnya ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati, niatkan yang baik-baik. Nanti kalau saya punya rezeki, saya mau sedekah ke ini. Nanti saya ingin bantu orang tua saya ingin transfer ke adik saya atau ke kakak saya. Maka itu cara kita bersyukur dengan hati, niatkan yang baik-baik saja, dan simpan tutur kata yang kasar, tutur kata yang buruk simpan. Yang ada hanyalah kalimat thayyibah saja. Jadi yang buruk-buruk tidak terucap gitu ya. Maka itu yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Mengucapkan alhamdulillah. Apa dalam hadis? Mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah mampu memberatkan timbangan. Bahkan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla' ma baina samawati wal ard. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, pahalanya itu antara langit dan bumi, memenuhi langit dan bumi. Mengapa? Karena itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Itulah perbedaan antara terima kasih dengan alhamdulillah. Kalau terima kasih, ucapan yang kita keluarkan saat kenikmatan itu sampai kepada kita. Contohnya misalnya kita bilang sama driver ya, driver mengantar kita sampai tempat tujuan, kita akan mengatakan terima kasih ya Pak sudah diantar. Atau kita mendapatkan oleh-oleh dari teman kita keluar kota, kemudian dia mengirimkan oleh-oleh itu kepada kita, kita akan mengatakan terima kasih ya Mbak, kirimannya sudah saya terima. Itu ucapan terima kasih. Kapan ucapan itu disampaikan? Saat kenikmatan itu sampai kepada kita. Berbeda dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah, apakah kenikmatan itu sampai kepada kita atau sampai kepada orang lain, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Contohnya misalnya ibu-ibu solehah yang ada di kajian BPKP hari ini, ngasih kabar ke saya, Bu Fathia, alhamdulillah semalam putri saya dilamar. Yang dilamar putri ibu, maka yang berbahagia saya. Saya akan mengucapkan alhamdulillah. Saya tidak akan pernah mengatakan Bu Fathia putri saya dilamar, oh ya terima kasih. Enggak. Tapi yang saya ucapkan adalah alhamdulillah. Mengapa? Karena ucapan alhamdulillah itu ucapan ukhuwah. Saudara kita bahagia, maka kita pun ikut bahagia. Walaupun kenikmatan itu sampai kepada saudara kita, kita tetap mengucapkannya alhamdulillah. Berbeda dengan terima kasih. Kalau terima kasih ketika kenikmatan itu sampai kepada kita saja, kita ucapkan terima kasih. Tetapi alhamdulillah, apakah nikmat itu sampai kepada kita atau sampai kepada orang lain, maka kita akan mengucapkannya alhamdulillah. Sama misalnya ibu-ibu memiliki cucu, kemudian menyampaikan kabar gembira itu kepada saya. Bu Fathia, alhamdulillah cucu saya sudah lahir. Oh ya, alhamdulillah. Saya akan mengatakan alhamdulillah. Padahal kenikmatan itu hanya sampai kepada ibu, tetapi karena saya turut berbahagia, maka saya akan mengucapkan alhamdulillah. Kita tidak pernah mendengar
seseorang menyampaikan kabar gembira, "Bu, cucu saya sudah lahir." "Oh ya, terima kasih." Enggak, berbeda sekali gitu. "Bu, anak saya dilamar." "Terima kasih." Enggak, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, dahsyatnya ucapan alhamdulillah sampai-sampai Allah mencatat ucapan itu dengan mencatat 20 kebaikan dan menghapus 20 keburukan dari kita. Setiap kalimat thayyibah yang kita ucapkan, entah itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, masing-masing dicatat oleh Allah 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan dari kita. Masya Allah. Maka bersyukurlah dengan lisan, dan bersyukur dengan lisan itu dengan memperbanyak kalimat thayyibah. Jadi istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap habis sholat 5 waktu misalnya. Maka ucapan-ucapan itu sebagai bukti, sebagai cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Baru yang bersyukur terakhir, bersyukur dengan perbuatan. Caranya bagaimana bersyukur dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ketika kita tahu bersyukur dengan perbuatan itu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka ulama membagi dua tadi. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah, begitu. Maka wal kalimatu thayyibah shadaqah, ini cara kita shadaqah yang ke apa yang kelima, wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Ini tadi bocor ya. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan kalimat thayyibah, kata-kata yang baik adalah sedekah, maka yang selanjutnya adalah tiap-tiap langkah untuk mengerjakan sholat di masjid adalah sedekah. Ini yang kelima ya, berarti di poin ini ada 6. Ada 6 pintu sedekah. Jadi di hadis ke-25 ada 7, di hadis ke-26 ada 6, gitu ya. Yang pertama sholat duha, yang kedua mendamaikan orang yang bertikai, yang ketiga membantu saudara naik kendaraan atau membawakan barangnya ke atas kendaraan, itu juga sedekah. Yang keempat adalah kalimat thayyibah, yang kelima adalah setiap langkah ke masjid, entah itu untuk sholat, entah itu untuk duduk di majelis ilmu, selama tempatnya di rumah Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai pahala sedekah. Masih ingat dengan Sya'ban? Sya'ban itu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika wafat, ketika meninggal, maka Sya'ban itu teriak sampai 3 kali. Teriaknya itu dalam artian menyesal gitu ya. Padahal Sya'ban itu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu sholat di masjid. Suatu hari di waktu subuh gitu ya, tepatnya di waktu subuh, Rasulullah itu tidak melihat wajah Sya'ban. Maka beliau bertanya, adakah yang tahu rumah Sya'ban di mana? Akhirnya ada sahabat mengangkat tangan, saya tahu ya Rasul di mana rumah Sya'ban. Apa kata beliau, kalau begitu nanti setelah sholat subuh, kita tengok ke rumah Sya'ban, kita ke rumah Sya'ban. Apa gerangan yang membuat Sya'ban tidak sholat hari ini di masjid? Akhirnya beliau dengan para sahabat sholat subuh terlebih dahulu, setelah zikir, mereka menuju ke rumah Sya'ban. Dan Masya Allah, Subhanallah, itu rumah Sya'ban itu jauh sekali. Kurang lebih menempuh 1 jam perjalanan. Jadi Sya'ban itu setiap sholat ke masjid menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Nanti pulang lagi ke rumah setelah sholat 5 waktu di masjid, menempuh waktu kurang lebih 1 jam lagi. Masya Allah. Berapa jam dalam waktu 1 hari beliau harus bolak-balik dari rumah ke masjid dan dari masjid ke rumah. Dan ternyata ketika Rasulullah melihat, ya Allah, perjalanan Sya'ban ke masjid itu jauhnya luar biasa gitu ya. Lewatin sungai gitu, melewati perjalanan yang jauh sekali gitu ya. Sampai akhirnya beliau ke rumah Sya'ban, dan di sana ada seorang wanita. Beliau bertanya, apakah ini rumah Sya'ban? Wanita tersebut menjawab, iya. Saya adalah istri Sya'ban. Kemudian Rasul bertanya,
Apa gerangan yang membuat Sya'ban tidak hadir hari ini sholat ke masjid? Jawaban istrinya membuat Rasul terkaget. Apa kata istrinya? Sya'ban telah meninggal dunia. Sya'ban sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian gitu ya. Kematian yang membuat Sya'ban tidak ke masjid gitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, sebelum meninggal adakah pesan gitu ya? Apakah ada wasiat yang disampaikan oleh Sya'ban untuk ibu? Istrinya menjawab tidak ada. Namun Sya'ban seakan-akan menyesal 3 kali saat akan meninggal. Rasul bertanya apa yang beliau sampaikan gitu ya. Akhirnya istri cerita bahwa yang pertama Sya'ban menyesal, kenapa gitu? Coba lebih jauh dari ini gitu. Kenapa ya Rasulullah? Akhirnya Rasul menjelaskan bahwa pahala gitu ya, eh, pahala dari perjalanan dari rumah Sya'ban ke masjid itu pahalanya besar sekali dan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Sya'ban merasa kurang gitu. Padahal tadi dari rumah Sya'ban ke masjid itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Sehingga ketika diperlihatkan pahalanya, pasti pahalanya besar. Tapi Sya'ban masih menyesal. Coba lebih jauh lagi begitu. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kedua ibu? Ibu ini berkata, Sya'ban menyesal. Penyesalan yang kedua adalah Sya'ban berteriak, coba aku kasih yang baru begitu. Apa ya yang dimaksud ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, ketika Sya'ban akan berangkat ke masjid, Sya'ban bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang kedinginan gitu. Nah, Sya'ban selalu berangkat ke masjid dengan baju yang bagus di dalamnya, tapi memakai jaket ya, jas seperti jas hujan gitu di luarnya. Dan jasnya itu nggak baru gitu. Ketika menuju ke masjid ada bapak tua yang kedinginan, maka Sya'ban memakaikan jas hujannya, jaketnya untuk bapak tersebut dan dibimbing ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ternyata pahala menghangatkan gitu ya. Pahala menghangatkan tubuh saudaranya dari kedinginan, itu pahalanya besar sekali. Maka ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala menghangatkan tubuh saudaranya adalah besar, Sya'ban mengatakan, "Coba aku kasih yang baru." gitu. Itu baju nggak baru, jaketnya nggak baru, tetapi karena diberikan untuk menghangatkan tubuh saudaranya, makanya pahalanya besar. Sya'ban menyesal, "Coba aku kasih yang baru." gitu. Maka kata Rasulullah itulah yang dilakukan oleh Sya'ban gitu ya, ketika akan berangkat ke masjid, Sya'ban memberikan jasnya untuk bapak tua itu. Kemudian Rasul bertanya lagi, apa yang ketiga? Yang ketiga Sya'ban teriak, coba aku kasih semua gitu. Kenapa ya Rasulullah? Akhirnya Rasul menjelaskan juga, Sya'ban pernah dalam kondisi lapar. Kemudian Sya'ban membeli roti gitu ya, roti Arab, ibu-ibu kalau yang pernah umroh pernah tahu ya, rotinya agak bulat besar gitu. Kemudian karena Sya'ban lapar dan datang ke pengemis gitu, meminta roti tersebut karena dia pun dalam kondisi lapar juga. Akhirnya roti tersebut dibagi dua, dibelah dua roti itu. Yang setengah diberikan kepada pengemis tadi, yang setengah Sya'ban makan karena memang Sya'ban dalam kondisi lapar. Ternyata pahala memberi makan itu luar biasa gitu ya. Besar sekali pahalanya. Dan itu diperlihatkan saat seseorang sedang sakaratul maut. Maka Sya'ban teriak, coba aku kasih semua gitu ya. Sedekah dengan setengah roti saja, itu pahalanya besar. Apalagi kalau seluruhnya diberikan. Sya'ban yang rajin ke masjid, Sya'ban yang begitu dermawan gitu ya, membantu menghangatkan tubuh saudaranya, membantu meringankan kelaparan saudaranya, ternyata masih menyesal gitu. Kenapa pahala yang Allah berikan begitu besar dan itu diperlihatkan saat seseorang sedang sakaratul maut gitu ya. Masya Allah, kita dikasih nyawa, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hangatkan tubuh saudara-saudara kita. Ringankan laparnya saudara-saudara kita. Berharap apa? Berharap saat sakaratul maut kita pernah
pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa tersenyum melihat ganjaran pahala yang Allah berikan gitu ya. Maka tengok pakaian di lemari kita. Jika masih layak kita pakai dan kita jarang memakainya, berikan kepada yang berhak. Boleh jadi pakaian yang kita berikan kepada dia gunakan untuk datang ke majelis ilmu, dia gunakan untuk ke masjid, dia gunakan untuk hal-hal yang baik. Maka boleh ditengok lagi pakaian kita di lemari. Begitu juga jika kita punya rezeki lebih, tengok saudara-saudara kita, tetangga kita, adakah mereka yang kelaparan? Berikanlah gitu. Ternyata pahalanya besar. Memberi makan orang yang kelaparan pahalanya besar. Sama halnya ketika kita memberi makanan kepada orang yang berbuka gitu ya, Masya Allah. Jadi jika kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melakukan sedekah-sedekah tadi, maka lakukanlah. Boleh jadi itu kesempatan kita terakhir karena kita tidak pernah tahu gitu ya kapan Allah akan menjemput kita gitu ya. Dan kita pun bertanya-tanya, adakah ibadah rahasia yang sudah kita lakukan? Adakah ibadah unggulan yang sudah kita lakukan gitu? Maka di momen-momen ini kita perlu evaluasi gitu ya. Sedekah yang kita tunaikan berapa banyak, berapa sering gitu. Dan sejak kapan kita mulai bersedekah gitu ya. Nah, itu yang kelima, setiap langkah untuk mengerjakan sholat atau pergi ke masjid adalah sedekah. Dan yang keenam, yang terakhir, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Jadi kalau kita meringankan kesulitan saudara kita pun sedekah. Kalau kita sedang berjalan, pergi gitu ya, tiba-tiba ada mobil mogok, ada yang harus terhenti karena urusan dan seterusnya, maka doakan. Ya Allah, mudahkan perjalanannya. Maka malaikat akan mengatakan apa? Begitu pula untukmu. Jadi kalau ada orang terhenti perjalanannya, musafir terhenti perjalanannya, entah itu karena pecah ban, entah itu karena bensinnya habis, apapun itu doakan gitu ya. Doakan. Setiap dalam perjalanan lisan kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyusahkan kita gitu. Kenapa? Karena malaikat selalu mendoakan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan semoga Allah mudahkan urusan dia, maka malaikat akan mengatakan begitu pula untukmu. Sedih dan sengsara kita kalau kita mengeluarkan kalimat yang menyusahkan orang lain. Maka malaikat mengatakan begitu pula untukmu gitu. Jadi setiap kita menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan duri sehingga perjalanan dia mudah, perjalanan saudara kita mudah, lancar, maka itu merupakan sedekah. Apa saja yang mempermudah rezeki saudara kita, apa saja yang mempermudah perjalanan saudara kita, mudah-mudahan itu adalah sedekah dan dicatat oleh Allah pahalanya sebagai pahala yang mengantar kita ke surga gitu. Kenapa? Karena kita tidak boleh menganggap remeh amal kebaikan sekecil apapun, jangan menganggap remeh. Boleh jadi amal yang sekecil itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka mumpung kita dikasih kesempatan, hadis ini begitu menggugah kita untuk memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan hadis ke-25 yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu dan hari ini hadis ke-26 bisa kita tunaikan, bisa kita amalkan. Harapannya apa? Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan amal-amal ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nggak terasa hampir setengah dua. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Saumi atau Mbak Nani, pada MC, mungkin ada yang ingin menambahkan atau minta pencerahan gitu ya, bisa disampaikan di waktu yang ada. Itu saja, silahkan Mbak Nani, Mbak Saumi. Baik, Ustazah Namilan. Mbak Saumi putus lagi suaranya. Putus lagi ya? Tapi ini suara Ustazah jelas. Oh ya, alhamdulillah. Ini udah akhirnya beralih ke HP ini Ustazah. Oh ya, baik. Ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh melalui chat, boleh langsung kepada Ustazah. Kami persilahkan.
Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Nafi Hayati. Assalamualaikum Ustazah, apakah hikmah infak Waalaikumsalam. dan sedekah? Ya, infak itu cenderung umum ya. Yang wajib dan yang sunnah itu include di infak. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di surat Al-Ankabut di surat At-Taubah, maaf. Di surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saya ambil Al-Qur'an, saya mau ngecek ayatnya saja. Jadi di surat At-Taubah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan, gitu ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi setiap perintah Allah itu semua perintah Allah pasti mendatangkan manfaat, dan semua larangan Allah pasti mendatangkan mudorot gitu ya, atau mafsadat gitu ya. Jadi kalau Allah mengatakan ambil dari mereka gitu ya, ambil itu maksudnya ingatkan gitu, ingatkan mereka untuk apa? Untuk sedekah. Maka sedekah tersebut mampu membersihkan harta dan hati. Jadi tutohiruhum, membersihkan hartamu, waktu zakihim biha, dan membersihkan hatimu. Artinya apa? Kalau seseorang kebetulan punya hati yang kurang bersih ya, kita kan bukan malaikat, kita juga bukan nabi gitu ya. Ada hati-hati kita yang terkadang kotor-kotor sedikit gitu ya, terkadang punya sifat-sifat yang tidak terpuji begitu. Maka kalau kita bersedekah, sedekah itu mampu membersihkan hati kita. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ini ayat 103. Mbak Saumi atau Mbak Naning boleh tolong dibacakan At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Mbak Naning mungkin bisa bantu Mbak Naning. Atau yang bertanya boleh. Siapa yang bertanya? Nafi Hayati. Ya, boleh Mbak Nafi, tolong dibacakan. Surat ke-9 ayat 103. Maksudnya biar ingat. Betul di aku lagi ini. Ada yang bisa bantu? Baik Bu, saya bantu ya Bu. Baik, silahkan. Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hikmahnya ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhir itu membersihkan harta. Wa tuzakkihim biha, membersihkan hati. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Jadi pasti gitu, pasti. Sama halnya ketika Allah memerintahkan kita sholat. Aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu rem agar kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Tidak ada perintah Allah yang sia-sia, tidak akan pernah ada. Semua perintah Allah pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan itu kembali kepada kita. Begitu juga larangan-larangan Allah pasti ada mudorotnya. Pasti ada yang membahayakan buat kita, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Jadi saat kita ingin sekali hati kita bersih, ingin sekali harta kita bersih, maka kata Allah apa? Sedekah. Sedekah. Makanya kalau kita lagi gelisah gitu ya, kita gelisah, kita gundah, coba sedekah. Masya Allah, itu ada ketenangan yang susah diterjemahkan gitu. Kita akan tenang sekali kalau habis sedekah itu tenang. Habis membantu orang lain tenang gitu ya. Makanya bahasa Allah itu menenangkan gitu. Kenapa? Karena kalau kepuasan biasanya hawa nafsu. Kalau ketenangan itu insya Allah dari amal soleh. Begitu ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan. Mbak Sumi saya.
Oh iya, silakan Ya, Abu Seli. Ya, Alhamdulillah Seli. Ibu Deputi bisa hadir, Ustazah. Alhamdulillah Bu Seli Iya. bisa hadir ya. Saya lagi mikir kayaknya suaranya saya paham nih suara siapa ya. Alhamdulillah nih Ustazah, terima kasih sekali. Sama-sama. Ini Ustazah, ini nggak tahu ya, setan itu kan menggoda kita luar biasa gitu ya. Betul, betul. Jadi ketika kita mau ngasih sedekah pun, namanya kita akuntan nih Ustazah. Iya. Kadang suka hitung-hitungan. Nah, ini cara menghindari itu bagaimana tuh Ustazah tuh? Kalau kita hitung-hitungan, memang model ibadah itu ada, Bu Seli. Jadi saya pernah menyinggung sedikit ya. Menurut Imam An-Nawawi, model ibadah manusia ada 3 macam, ada 3 kelas. Kelas yang pertama seperti seorang hamba sahaya yang takut sekali sama majikan. Kita kan pernah melakukan perintah Allah karena takut kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ninggalin sholat subuh, kita ngantuk banget gitu. Aduh enak banget nih musim hujan tidur. Tapi kita kan nggak berani gitu ya. Kita tetap bangun, kita sholat subuh gitu kan, baru tidur lagi misalnya gitu. Nah pada saat kita ibadahnya takut gitu, takut kepada Allah itu seperti hamba sahaya. Tapi kadang-kadang kita hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan itu kelas 2. Apalagi nanti bulan Ramadan, oh pasti hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita tahu di bulan Ramadan semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Wah, makanya pada bulan Ramadan kita begitu keras ibadah kita ya, baca Qur'annya, tarawehnya, sedekahnya. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau hitung-hitungan boleh, kata Imam An-Nawawi justru itu kelas 2. Kenapa? Karena kita tahu ada pahala di sana yang dilipat gandakan. Jadi boleh gitu. Walaupun yang paling keren ibadah itu di kelas 3 seperti orang merdeka. Bukan karena ingin pahala, bukan juga karena rasa takut. Dorongan atau motivasinya adalah rasa syukur. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya Aisyah nggak bisa ngikutin ibadahnya Rasulullah gitu ya, sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Sudah diampuni dosa-dosamu, tapi kenapa ibadahmu sampai seperti ini dan aku nggak sanggup ngikutin gitu. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi kalau misalnya akuntan nih pahalanya yang besaran mana dulu nih? Ini yang gede nih. Boleh Bu Seli, itu berarti kelas 2. Makanya di surat yang sudah kita bahas kemarin, surat Al-Lail, ada kan? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Gitu kan? Adapun orang-orang yang dermawan gitu ya, nih hikmahnya sedekah nih ya, yang tadi jawab Mbak Nafi ya. Jadi adapun orang-orang yang sering memberi, yang dermawan, kemudian wattaqo dan takut kepada Allah gitu kan, dan dia percaya dengan adanya pahala, maka akan dipermudah masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit dan jauh dari Allah gitu ya, merasa sudah kaya, sudah nggak butuh Allah gitu. Kemudian dia mendustakan adanya pahala, adanya surga, apa kata Allah? Maka akan dipermudah jalan ke neraka. Nauzubillah. Jadi Allah sudah sampaikan seperti itu. Nggak apa-apa Bu Seli kalau mau hitung-hitungan. Kalau mau jadi kelompok nomor 3 gimana tuh caranya? Kalau mau kelompok nomor 3 yang selalu bersyukur. Kadang betul. Suka gitu tuh. Kita mau ngasih, misalkan nih mau ngasih 1 juta, terus kata setannya, masih ada kebutuhan nih 500 aja. Iya, betul. Suka gitu tuh. Benar banget. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu accounting pula gitu. Ibu-ibu kan hemat, accounting pula. Iya. Ya. Jadi tipsnya sebetulnya lebih kepada dari dalam ya Bu. Misalnya gini, kita tiba-tiba dapat rezeki, kita haru banget kan Bu. Ya Allah, ditransfer sekian gitu. Itu kita refleks kan langsung, kita kasih mbak kita kasih gitu ya, kita kasih ke dia A B C D, kasih ke tetangga, kasih. Itu kan dari dalam gitu. Kenapa? Rasa syukur itu yang bikin kita bisa melakukan itu gitu. Dan saya yakin Bu Seli pernah berada di posisi itu tuh pernah. Cuman sama setan tidak dibiarkan lama-lama, makanya ditarik lagi suruh turun ke bawah gitu.
Jadi kita tuh pernah sebetulnya kita bangun malam gitu. Alhamdulillah kita kasih kesehatan gitu. Kita juga pernah ya Allah alhamdulillah kok transferan banyak gitu ya. Kita langsung sedekah, kita terima kasih lagi ke orang. Itu kan filosofi terima kasih begitu. Kita terima lagi, kita kasih lagi ke orang lain. Pada saat kita memberi, dorongannya apa? Bersyukur gitu. Ya Allah alhamdulillah saya dapat rezeki banyak. Langsung kita bagi, kita langsung sedekah gitu ya. Itu motivasinya itu kan syukur. Nah, jadi kalau melihat orang lain yang lebih susah kita bersyukur, melihat orang lain ujiannya berat kita merasa oh kita ringan bersyukur, itu Ibu yang membuat kita akan melakukan hal yang lebih indah lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Makanya kalau segitu nggak cukup deh, kalau segini kayaknya nggak pantas, masa saya dikasih uang sekian gitu ya, sekian puluh atau sekian belas gitu, masa zakat atau sedekah aja cuma segini. Nah, itu dari dalam memang, dari dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sedekah, tiba-tiba jangan 1 juta gitu. 500 aja atau 200 aja, langsung baca surat Trikul. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka Bu Seli akan mantap melanjutkan nominal yang tadi. Gitu, insya Allah. Gitu ya Bu ya. Insya Allah. Karena Pak setan kan bisik-bisik. Nah, biar nggak bisik-bisik gimana nih? Baca 3 kul. Itu setan menjauhlah dari kita. Biar akhirnya apa? Kita akhirnya tetap melanjutkan sedekah kita dengan nominal yang sudah kita niatkan. Begitu. Gitu ya Bu Seli ya. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Iya, Ini ada satu Ustazah, lagi ya? Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada di Kayaknya chat. tadi ada satu lagi ya. Ada chat ya? Iya. Oh ya, izin Ustazah, apakah bisa sedekah kita atas nama almarhum orang tua kita? Boleh. Boleh banget. Orang tua yang sudah tidak ada ataupun orang tua yang masih ada itu sangat-sangat butuh transferan pahala dari anak-anak yang soleh. Maka kata Rasulullah apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat. Apabila anak Adam telah meninggal maka terputus semuanya kecuali 3 kan. Yang pertama apa yang Allah sebut? Sedekah. Coba sedekah lagi. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu, kita nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, kita mengamalkan ilmunya, itu Masya Allah. Jadi kalau dapat satu hadis hari ini, di-share ke teman yang lain. Harapannya apa? Ketika dia mengamalkan, kita pun dapat pahala dari sharing tadi gitu ya. Yang ketiga apa? Waladun salih yad'ulah. Jadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doanya saja membuat amalnya tidak putus, apalagi jika kita tambah dengan amal soleh yang lain. Jadi kalau orang tua kita sudah tidak ada, dia nggak bisa nambah pahala. Anak-anaknya yang harus menambah pahala orang tuanya. Sedekah atas nama orang tua, nanti Idul Adha kurban atas nama orang tua, silahkan. Kenapa? Itu yang membuat mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan kelak anak-anak kita pun akan menambah amal soleh untuk kita. Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, insya Allah kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi silahkan amal soleh dengan niat atas nama orang tua. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita pun akan melakukan hal yang sama untuk kita ya insya Allah. Begitu ya Mbak Saumi. Alhamdulillah karena sudah 1:30 lewat. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi hari Rabu ya Mbak Saumi ya. Iya, tanggal 2 Maret insya Allah ya, karena Tanggal hari 2 Senin Maret. kita tanggal merah ya kebetulan. Betul. Karena tanggal merah, jadi kita hari Senin tanggal merah, jadi kita Ini akan ada yang bertanya mungkin nanti bisa ini ya Ustazah. Nanti bisa kita share lagi atau saya kasih nomor WA-nya Ustazah ya. Baik. Biar yang lain tidak terganggu ya karena sudah jam 1:30 dan mereka harus bekerja kembali gitu ya. Itu saja kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustazah kita. Insya Allah dapat menambah keimanan kita dan memotivasi kita untuk lebih semangat lagi mungkin bersedekah yang tadinya mungkin kita masih agak berhitung ya, ilmu akuntannya keluar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Deputi, insya Allah dengan sering mendengarkan ceramah, terutama tentang sedekah, insya Allah kita lebih bersemangat lagi untuk bersedekah, untuk sebagai bekal kita di hari yaumil akhir nanti. Amin. Demikian pengajian kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin tadi sinyalnya agak terputus-putus. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada tanggal 3 Maret karena tanggal 28 minggu keempat itu tanggal merah. Jadi insya Allah kita akan kembali mengikuti pengajian di tanggal 3 Maret ya ibu-ibu semua. Insya Allah semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini sampai 70 orang Bu Seli yang hadir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon maaf lahir